Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Wahyuni dari ruang A431 Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai rekrutmen atau penarikan karyawan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen atau penarikan. Penarikan atau rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, rekrutmen atau penarikan adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama atau produk lini dan penunjangnya di lingkungan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pokok kegiatan dalam melakukan rekrutmen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan seleksi, yaitu proses menetapkan keputusan dalam menerima atau mengupah atau tidak menerima atau tidak mengupah setelah mempertimbangkan setiap pelamar atau calon untuk suatu pekerjaan atau jabatan. Yang kedua ada kegiatan penempatan, yaitu penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada kegiatan sosialisasi atau orientasi, yaitu proses orientasi seorang kerja pada organisasi atau unit kerja tempatnya akan bertugas. Selanjutnya ada sikap yang berada di lingkungan organisasi dalam melakukan rekrutmen, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sikap pasif tanpa diskriminatif, yang kedua rekrutmen berdasarkan perbedaan, yang ketiga rekrutmen berdasarkan prioritas, yang keempat rekrutmen dengan penjatahan. Sikap pasif tanpa diskriminatif ini komitmen para eksekutif di lingkungan organisasi atau perusahaan untuk meniadakan, membedakan dan memperlakukan secara sama dalam mengangkat, menggaji, dan memberikan promosi bagi para calon atau para pekerja. Selanjutnya rekrutmen berdasarkan perbedaan, yaitu berperan aktif dalam mengelompokkan suatu kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu rekrutmen berdasarkan prioritas, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan kelompok tertentu. Misalnya memprioritaskan wanita, apabila wanita tidak ada maka pria pun diterima. Rekrutmen dengan penjatahan yaitu menetapkan jatah pada suatu kelompok tertentu. Selanjutnya ada alasan dan tujuan dilakukannya rekrutmen. Yang pertama, alasan dilakukannya rekrutmen. Yang pertama, berdirinya organisasi atau perusahaan baru. Yang kedua, adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi atau perusahaan lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan hukum. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang ketujuh, adanya pekerja yang meninggal dunia. Baik, selanjutnya ada tujuan dilakukannya rekrutmen. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Baik, selanjutnya ada proses rekrutmen, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyusun strategi untuk merekrut, yaitu peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menyatukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya dan kapan pelaksanaannya. Selanjutnya pencarian pelamar kerja, yaitu banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut dalam menginformasikan lowongan pekerjaan. Salah satu caranya yaitu dengan membina hubungan baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Selanjutnya penyaringan atau penyisian pelamar kerja yang tidak cocok, yaitu memerlukan perhatian besar khususnya dalam membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat.
Selanjutnya, pembuatan kumpulan pelamar, yaitu individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan melalui analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia melalui peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, meminimalkan biaya yang diperlukan, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan, fleksibilitas, pertimbangan hukum. Selanjutnya, teknik-teknik dalam merekrut terbagi menjadi dua. Pertama adalah teknik sentralisasi. Teknik ini merupakan sebuah teknik untuk rekrutmen yang mana dikelola oleh satu bagian dalam suatu perusahaan yang didasarkan dari departemen itu sendiri. Biasanya dilihat dari segi manajemennya. Namun bagi beberapa perusahaan, teknik ini dinilai kurang begitu efektif. Hal tersebut karena memiliki beberapa kendala seperti tidak memiliki kontrol dan juga kendali dari rekrut ini. Dengan demikian, mungkin saja nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan daripada departemen atau bagian tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada teknik desentralisasi. Teknik ini merupakan teknik dalam merekrut calon tenaga kerja yang mana pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing dari departemen yang membutuhkan tenaga kerja. Teknik ini sendiri memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan standar masing-masing. Untuk beberapa perusahaan beranggapan bahwa teknik ini cukup efektif untuk dilakukan hal tersebut karena nantinya setiap bagian yang membutuhkan tenaga kerja akan dapat menilai setiap pelamar kerja tersebut dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu departemen tersebut. Namun teknik ini juga memiliki beberapa kendala seperti pihak dari pusat tidak memiliki kontrol dari teknik ini sehingga pihak pusat tidak tahu menahu mengenai pelamar kerja tersebut. Selanjutnya, kendala-kendala dalam melakukan rekrutmen. Yang pertama ada kebijakan organisasional. Kebijakan ini dapat mempengaruhi penarikan. Yang pertama ada kebijakan promosi, kebijakan kompensasi, kebijakan status karyawan, kebijakan penerimaan tenaga lokal. Selanjutnya, kendala-kendala dalam melakukan rekrutmen, rencana-rencana sumber daya, kondisi pasar tenaga kerja, kondisi-kondisi lingkungan eksternal, persyaratan-persyaratan jabatan, kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan penarikan. Selanjutnya, evaluasi penarikan. Tidak semua perusahaan berhasil dalam program-program penarikannya. Oleh karena itu, sumber-sumber yang digunakan senantiasa harus dievaluasi dan dinilai dengan derajat khusus dalam perolehan personalia yang cakap dan memenuhi persyaratan. Sukses fungsi penarikan dapat dinilai menggunakan sejumlah kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pelamar, kedua jumlah usul tentang pelamar yang diajukan diterima, yang ketiga jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, yang keempat jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Baik, selanjutnya ada saluran-saluran penarikan. Yang pertama ada walk-ins, yaitu yang datang sendiri ke perusahaan dan kemudian mengisi blanko yang telah dipersediakan. Yang selanjutnya rekomendasi dari karyawan-karyawan, pengiklanan, agen-agen penempatan kerja, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi-organisasi karyawan, leasing, nepotisme, asosiasi-asosiasi profesional, operasi-operasi militer, dan open house. Selanjutnya blanko lamaran pekerjaan. Blanko lamaran pekerjaan yaitu mengumpulkan informasi tentang para pelamar dalam bentuk yang seragam. Informasi yang dikumpulkan dari setiap pelamar hendaknya dapat diperbandingkan. Bagian-bagian pokok blanko lamaran terbagi menjadi 7. Yang pertama ada data pribadi, pendidikan dan keterampilan, pengalaman kerja, status pekerjaan, keanggotaan organisasi, penghargaan dan hobi, referensi, tanda tangan.
Selanjutnya, sumber dan metode rekrutmen. Yang pertama, sumber internal dan metode rekrutmen dengan sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan panggil kembali. Beberapa alternatif perekrutan dengan sumber internal organisasi melalui promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan kembali, kelompok kerja sementara atau kontrak kerja. Selanjutnya, metode rekrutmen dengan sumber internal. Yang pertama, rencana sukses atau succession planning. Perekrutan ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja yang mengisi posisi-posisi eksekutif. Yang kedua, penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Ini merupakan sistem pencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Selanjutnya, perbantuan pekerjaan atau magang dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain atau pekerja yang ada. Kemudian setelahnya, selang beberapa waktu lamanya, apabila pekerja yang diperbantukan merupakan calon yang cocok atau tepat dan sukses, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Selanjutnya, penggunaan daftar keterampilan, yaitu berisi informasi tentang keterampilan karyawan yang dimiliki perusahaan, biasanya tersimpan dalam dokumen data sebagai SDM perusahaan. Selanjutnya, keunggulan rekrutmen internal. Keunggulannya semangat kerja yang lebih baik, penilaian kemampuan yang lebih baik, biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik, pengisian lowongan lebih cepat, karyawan telah familiar dengan perusahaan, biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah, meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan, peluang berhasil karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih tepat. Kelemahannya, yang pertama, rasa lekat pada lingkungan lama yang sudah diakrabi, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan, menimbulkan pertikaian politik promosi, kebutuhan akan program pengembangan manajemen dan pelatihan yang mendesak, dan menghambat ide-ide baru. Selanjutnya, sumber eksternal dan metode eksternal. Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam perekrutan eksternal. Yang pertama, lembaga pendidikan. Yang kedua, teman atau anggota keluarga karyawan. Yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Yang keempat, agen tenaga kerja. Yang kelima, karyawan perusahaan lain. Yang keenam, asosiasi profesi. Yang ketujuh, outsourcing. Metode perekrutan karyawan dengan sumber eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, melalui iklan di media massa. Yang kedua, akuisisi dan merger. Yang ketiga, open house. Yang keempat, menyewa konsultan perekrutan. Selanjutnya, keunggulan rekrutmen eksternal. Yang pertama, biaya yang lebih rendah daripada melatih seorang profesional. Yang kedua, tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam organisasi. Yang ketiga, kemungkinan membawa rahasia pesaing wawasan baru. Yang keempat, membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerjasama. Yang kelima, memiliki gagasan dan pendekatan baru. Yang keenam, bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifikasi pengalaman. Yang ketujuh, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, kemungkinan memilih orang yang tidak cocok akan menimbulkan masalah semangat kerja bagi calon karyawan internal yang tidak terpilih. Yang kedua, penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang sama. Yang ketiga, kemungkinan membawa perilaku lama yang kurang baik. Yang keempat, keterbatasan keteraturan antara perusahaan dan karyawan. Yang kelima, moral dan komitmen karyawan rendah. Yang keenam, periode penyusunan yang lama. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.